Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala aidan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh, innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Amma ba'du, fa ayyuhal muslimun rahimakumullah. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tidak terhingga dan tidak terhitung yang Allah limpahkan dan turunkan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat tersebut di malam hari yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini dalam rangka kita mengkaji apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan apa yang Allah turunkan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang berupa hadis-hadis nabawiyah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat, keluarga beliau dan serta pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah kitab ya. Kalau dalam bahasa Arabnya dikatakan mensyarah. Mensyarah artinya sedikitlah menguliti atau mengupas atau membahas ya, sebuah kitab yang kitab ini termasuk kitab yang fenomenal, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Kitab yang sebetulnya di setiap rumah seorang muslim ini sudah harus ada, sudah harus dibaca, dipelajari, syukur-syukur bisa diamalkan. Kenapa demikian? Karena kitab Riyadhus Shalihin ini mencakup cukup banyak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga ada firman-firman Allah Subhanahu wa taala ya, yang berkaitan dengan petunjuk bagi kita dalam hidup, baik itu petunjuknya yang sifatnya vertikal ya, yang sifatnya adalah akhirat ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun petunjuk yang sifatnya horizontal ya, bersifat muamalah ya, antar sesama manusia ya. Maka kitab ini ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ya, seorang imam yang mazhabnya adalah mazhab Syafi'i, yang kemudian banyak menulis kitab-kitab yang fenomenal ya, dan juga banyak dikenal di kalangan kaum muslimin. Termasuk di antara kitab yang terkenal adalah kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah ya, 40 hadis
yang ditulis oleh Imam Nawawi. Kenapa kita katakan fenomenal? Karena ternyata yang menulis kitab Arba'in itu tidak hanya Imam Nawawi, tapi banyak imam-imam lain juga menulis kitab Arba'in, kitab 40 hadis. Tapi yang paling terkenal di kalangan kaum muslimin seluruh dunia adalah kitab Arba'in yang dimiliki oleh atau yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ya, ini menunjukkan betapa Imam Nawawi ketika menulis kitab ini disertai dengan niat dan keikhlasan yang luar biasa, sehingga mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian kitabnya banyak dibahas dan menjadi pegangan kaum muslimin. Baiklah, kita akan langsung masuk ke dalam bab pertama, ya, yaitu babul ikhlas. Ya, Imam Nawawi mengatakan dalam bab pertama ini, ya, beliau menuliskan di sini bab yang pertama adalah babul ikhlas wa ihdar an-niyah, ya, artinya adalah babul ikhlas dan menghadirkan niat fi jami'il a'mal wal aqwal al-barizah wal khafiyah, di dalam setiap amalan, baik itu perbuatan ataupun perkataan, yang zahir ataupun batin, yang terlihat ataupun tidak terlihat, ya. Maka yang pertama kali beliau cantumkan di bawah bab ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah, ya, ayat kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Ya. Ayat ini memang hampir rata, ya, dipakai oleh para ulama ketika menjelaskan permasalahan tentang ikhlas. Ya. Nanti akan kita bahas, ya, sedikit tafsiran daripada ayat ini, ya. Kenapa kemudian ulama selalu mengutip ayat ini atau selalu menukil ayat ini ketika mereka berbicara tentang keikhlasan. Ya. Terlebih dahulu sebelum kita, ya, memaparkan sedikit tafsiran dari ayat ini, kita akan mulai dari ta'riful ikhlas, mulai dari pengertian ikhlas itu, ya. Dari mana kata ikhlas ini berasal? Ya. Ikhlas, ya, berasal dari kata dalam bahasa Arab, ya, yaitu dari kata kholasa. Ya, dari kata kholasa. Maddahnya, bahan katanya itu terdiri dari 3 huruf. Huruf kha, huruf lam, dan huruf shad. Ya. Apa arti kholasa ini? Kholasa ini artinya bersih atau jernih, ya, min kulli syawaib, dari segala kotoran. Nah, itu arti daripada kholasa. Ya. Kalau orang Arab itu sering mengatakan kholas, artinya apa? Udah bersih. Kadang interaksi antar jamaah Indonesia, ya, kalau umroh atau haji, ya, ada terjadi interaksi jual beli, ya, akad jual beli, kemudian terakhir mereka mengatakan kholas, udah bersih, ya, udah selesai, ya, udah selesai akad jual belinya, berarti udah bersih, udah jernih, nggak ada lagi keraguan-raguan dalam jual belinya, ya, sudah jelas. Nah, ini bermakna dari kata kholas adalah bersih ataupun jernih, ya, menunjukkan bahwasannya ikhlas itu adalah sesuatu yang bersih atau sesuatu yang jernih, ya. Istilahan, secara istilah, ya, itu ulama itu banyak sekali berbeda pendapat.
ya. Ulama banyak sekali pendapat-pendapat mereka tentang apa makna daripada ikhlas ini secara istilah. Kebanyakan mereka itu menafsirkan istilah atau mengartikan istilah ini sesuai dengan apa yang mereka dapat dari pengalaman mereka, baik itu pengalaman rohaniyah yang sifatnya akhirat atau pengalaman duniawiyah. Ya, maka kita sebutkan beberapa pengertian dari para ulama. Ya. Yang pertama adalah yang dimaksud dengan ikhlas adalah al-qasdu bil ibadah ila an ya'budal ma'bud biha wahdahu, yaitu senantiasa memaksudkan tujuan dalam ibadah itu adalah an ya'budal ma'buda biha, yaitu hanya menyembah yang disembah. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala wahdahu, ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada selainnya. Nah, ini bisa kita pahami makna ikhlas ini berkaitan dengan ibadah. Ya, nanti kemudian para ulama ini membagi ikhlas itu menjadi dua. Ya, ada ikhlas yang berkaitan dengan ibadah, ada ikhlas yang berkaitan dengan muamalah. Ini maknanya berbeda. Dan cara mengaplikasikan ikhlas ini juga berbeda, ya, ketika ikhlas ini dimasukkan ke dalam ibadah dan ikhlas ini dimasukkan ke dalam muamalah antara sesama manusia, ya. Nah, tapi para ulama itu sepakat, ya, bahwasanya ikhlas dalam ketaatan itu adalah tarkur riya, meninggalkan riya dan meninggalkan sum'ah. Ibadah tidak ingin dilihat dan tidak ingin dilihat oleh orang lain dan tidak ingin didengarkan oleh orang lain. Artinya ia hanya menginginkan yang melihatnya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala dan yang mendengarnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis ihsan dikatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, ya. Hendaknya engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu tidak mampu untuk melihat Allah, maka bayangkanlah seolah-olah Allah yang melihat kamu. Nah, jadi seperti inilah kira-kira bentuk keikhlasan di dalam ibadah, ya. Ada yang menafsirkan ikhlas ini atau mengartikan ikhlas itu adalah amal yang menolong untuk membuat hati kita menjadi suci, ya. Jadi ikhlas sama hati itu saling bekerja sama. Ikhlas itu adalah amalan yang menolong atau yang membantu agar hati kita menjadi suci. Sulit juga ini, ya. Hati harus ikhlas, sedangkan ikhlas itu sendiri adalah sebuah amalan yang membuat hati kita menjadi suci. Kenapa dikatakan demikian? Karena ketika orang ikhlas, ya, itu belum berarti hatinya suci atau bersih 100%. Masih akan ada ujian atau cobaan selanjutnya yang menguji keikhlasannya. Maka ikhlas yang pertama itu akan membantu keikhlasan hatinya untuk ujian yang kedua dan ujian yang ketiga dan selanjutnya, sesuai dengan keimanan seseorang yang nantinya apabila ia lulus dari ujian pertama, dia akan naik ke ujian kedua, kemudian naik level lagi ke ujian ketiga sampai seterusnya, sehingga kemudian dia menjadi insan yang nantinya yang paling tinggi, yaitu yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian ada lagi yang mengartikan apa itu ikhlas, at-tabarri min kulli ma dunallah, ya. At-tabarri atau at-tabari amman kulli ma dunallah, ya. Yaitu melepaskan diri dari segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Melepaskan diri dari segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala.
ya. Dan pengertian ini masuk ke dalam dua bagian ikhlas tadi, atau dua kelompok ikhlas. Ikhlas yang pertama adalah ikhlas yang berkaitan dengan ibadah, ikhlas yang kedua ikhlas yang berkaitan dengan muamalah, ya. Nah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, ya, pernah mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan ikhlas, ya. Ini penting untuk kita dengarkan. Apa kata Imam Al-Ghazali? Man salima lahu min umrihi lahdatan khalisatan liwajhillahi najah. Barang siapa yang di hatinya pernah ada keikhlasan walaupun sedetik, walaupun sebentar, ya, betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia adalah orang yang selamat. Maka dia adalah orang yang selamat, ya. Kenapa Imam Ghazali rahimahullah mengatakan hal demikian? Karena memang untuk ikhlas 100% itu bukan amalan yang mudah, tapi butuh latihan bertahun-tahun, butuh latihan bermacam-macam ujian, ya. Maka dikatakan barang siapa yang dalam hidupnya ada waktu sebentar atau sedetik, ya, di dalam waktu tersebut dia hatinya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas apa saja nih? Ya, semua, dalam ibadah, dalam muamalah, ya, dalam ujian-ujiannya, ya, dalam pekerjaannya, ya, dalam semualah, ya, yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun yang berkaitan dengan manusia, dia ikhlaskan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu qad najah, sesungguhnya dia telah selamat. Ya. Wadzalika li'izzatil ikhlas, dan itu semua dikarenakan kemuliaan ikhlas. Wa usrul khas wa usrul khalis huwa alladzi la ba'itha lahu illa talabal qurbi minallahi ta'ala, ya. Wa usri tanqiyatil qalbi an hadhihi syawaib, ya. Kenapa dikatakan orang itu telah selamat? Dikarenakan kemuliaan daripada keikhlasan itu, ya. Kemudian sulitnya membersihkan hati dari segala kotoran. Makanya ganjarannya, pahalanya itu adalah keselamatan. Nah, keselamatan ini apa biasa diartikan? Surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dia akan selamat atau dia akan mendapatkan surga. Wadzalika li'izzatil ikhlas, karena kemuliaan ikhlas itu. Wa usri tanqiyatil qalbi an hadhihi syawaib, dan sulitnya membersihkan hati dari segala kotorannya. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, ya, berkaitan dengan keikhlasan. Nah, kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ya. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlisin, ya, mukhlisin dengan penuh keikhlasan. Nah, disinilah kata inilah yang membuat ulama kemudian memasukkan ayat ini ke dalam setiap pembahasan ikhlas. Ada kata-kata mukhlisin di sini, orang-orang yang ikhlas, atau disuruh beribadah semata-mata dengan keikhlasan. Mukhlisin untuk apa? Untuk agamanya. Lahuddin, hunafa. Hunafa itu apa? Orang-orang yang lurus. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Ada ulama yang menafsirkan hunafa itu artinya orang-orang yang yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, yang mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Wadzalika dinul qayyimah, dan itu adalah agama yang lurus. Dinul qayyimah, ya, ditafsirkan dengan agama yang lurus atau agama yang adil, ad-dinul mustaqim atau ad-din al-adil, ya. Maka dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 ini, ya, sebenarnya khitab, ya, atau tujuan daripada ayat ini itu, ya, itu dituju untuk orang-orang ahlul kitab wal musyrikin. Kalau kita ulas dari ayat pertama,
lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya. Dan orang-orang ahlul kitab beserta orang-orang musyrik itu tidak akan pernah berhenti untuk mencegah agama Islam ini tersebar sampai datang kepada mereka al-bayyinah, bukti. Apa itu buktinya? Yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anul Karim, ya, dua-duanya menjadi bukti. Apa makna al-bayyinah? Al-bayyinah adalah bukti, ya, bukti, dalil. Nah, itu arti dari kata al-bayyinah. Dalam hadis dikatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar, ya. Bukti atau dalil, ya, itu wajib dihadirkan oleh mudda'i. Mudda'i itu apa? Orang yang mengklaim atau pelapor, ya. Wal yaminu 'ala man angkar, dan sumpah bagi yang terlapor. Ya, jadi kalau dalam hukum, ya, agama sudah mengaturnya, ya, jika ada orang yang melapor sesuatu, baik itu pidana atau perdata, ya, atau apapun itu, maka wajib atasnya untuk menghadirkan bukti, ya, atau data yang jelas. Dan bagi orang yang terlapor, jika ia tidak terima, cukup baginya al-yamin, cukup ia bersumpah.